Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta Pusat masih menyimpan sudut kota yang menawarkan nuansa masa lalu. Berada di sepanjang Jalan Surabaya, kawasan ini dikenal sebagai pusat penjualan barang-barang antik yang telah ada dari 1970-an. Beragam koleksi mulai dari piring-piringan, lalu lampu kuno, hingga perabotan lawas masih diminati dan dicintai oleh pemilik barang antik baik dari negeri maupun luar negeri. Bisa kalian lihat toko-toko antik di belakang saya. Toko-toko ini bukan hanya sekedar tempat jual beli, akan tetapi menjadi tempat pelestarian sejarah. Barang-barang yang dipajang memiliki nilai dan cerita di masa lalu. Deretan toko dan lapak barang antik berjajar rapi di sepanjang Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Kawasan ini menjadi surga bagi para kolektor yang mencari barang bernilai sejarah dan seni. Berbagai koleksi antik seperti gramofon, mesin tik tua, patung, jam dinding klasik, hingga perabot rumah tangga lawas dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung usia dan keunikan barang. Meski tidak seramai dulu, kawasan ini masih bertahan dan menjadi saksi hidup perjalanan waktu serta perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Halo pemirsa, dengan saya di sini Deskar Azan. Saya di sini akan mewawancari salah satu toko pedagang di Surabaya, toko antik. Jadi dengan siapa di sini, Pak? Pak Nofri Amran, biasa panggil orang Pak Lengkong. Siap, Pak Lengko. Jadi saya mau nanya nih, Pak. Ini toko dari tahun berapa ya berdirinya? Kalau boleh tahu. Kalau dengan saya tahun-tahun sekitar tahun 60-an ya. 60-an ya? Saya kesini tahun 80-an. Berdirinya tahun-tahun 60-an. Belum seramai ini ya? Waktu Ya, 60? Masih, ya toko loak-loakan biasa. Dulu belum ada toko-toko kayak begini. Dulunya lapak-lapak biasa gitu aja. Orang pedagang-pedagang loak seperti itu. Lama-kelamaan di zaman Pak Ali Sedikin dibikinin los-los seperti ini. Ya makin lama makin tahun diperbarui ya, sampai seperti sekarang ini. Siap. Berarti diluasin ya, Pak? Ya, luasnya sih sama, cuman bagi blok-bloknya aja di kotak-kotakin gitu. Biar tertata lah buat ininya, buat pedagang-pedagang. Ada lagi nih, Pak. Menurut Bapak, orang-orang yang kesini tuh suka nyari barang antik apa ya, Pak? Biasanya yang sering dicari? Ya, kalau yang dicari sih relatif ya. Namanya barang antik, orang banyak suka koleksi. Ya, berbagai macam-macam, ada keramik, ada kerajinan, ada barang-barang kuno, tradisional gitu ada. Berarti beda-beda ya? Beda-beda. Orang kan punya selera sendiri ya, Pak ya? Selera masing-masing. Ya. Menurut Bapak, toko-toko antik kayak gini buat masyarakat minatnya masih tinggi gak, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Wah, kalau minat sih masyarakat relatif lah ya. Apalagi sekarang zaman anak muda, zaman apa, Gen Z apa namanya? Gen Z. Ya, Gen Z ya. Lebih sekarang bikin apa? Suka bikin kafe-kafe. Nah, dia suka belinya radio-radio lama, telepon. Ya pokoknya yang antik-antik lah. Buat ditaruh di kafe-kafe itu dia. Iya. Siapa? Makasih ya, Pak. Baik pemirsa, saya kebetulan di sini bertemu dengan salah satu pengunjung yang ingin membeli toko antik. Jadi dengan siapa di sini? Amirul. Oke. Bapak Rinal, apa yang membuat Bapak tertarik gitu untuk datang ke sini? Di sini nggak tahu sih karena mau cari jam-jam yang lama. So tempat ini cari di Google. So dapatnya tahunya jual-jual barang antik. So jalan-jalan aja. Ya. Berarti apakah Bapak juga mungkin pengoleksi barang-barang antik juga? Enggak, just barang-barang koleksi jam lama-lama. Macam 60-an, 50-an gitu. Baik, berarti hanya jam saja? Iya. Oh, udah sudah. Oke, makasih, Mas. Para pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari luar kota, bahkan wisatawan mancanegara. Mereka tertarik dengan nilai histori serta keunikan barang yang tidak ditemukan di toko modern. Jadi di era modernisasi ini, toko-toko antik ini tetap menjadi pengingat sejarah untuk masyarakat Indonesia.
Kawasan ini diharapkan terus dilestari sebagai ikon wisata Jakarta Pusat. Dari Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, saya Regina Uliarnata Syera dan Deska Razan melaporkan.